hati. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, anugerah, karunia dan juga ampunannya kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah dan juga sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan kita ucapkan ke seluruh. Kita berharap mendapat rahmat dan mendapat syafaat, juga mendapatkan kesempatan untuk dalam keadaan hidup yang terbaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Putarkan di dalam kalbu, mohonkan kebahagiaan, mohonkan untuk tetap istiqamah dan selalu gemar untuk berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari Saum Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Camanik Kota Bandung, dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan udara pagi hari ini di Bandung hujan, ya insyaallah mudah-mudahan hujan yang penuh rahmat, yang membawa berkah, yang menjadikan kesegaran, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mensyukurinya sebagai rezeki dan sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pagi hari ini kita getarkan dari dalam kolbu bukti rasa bahagia kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi hari ini lanjutkan kebahagiaan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat ke-57 dimulai dari ayat ke-7. Insyaallah kita akan baca sampai dengan ayat ke-15. Banyak 9 ayat. Alhamdulillah di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, rempeg ya insyaallah, depan kiri kanan insyaallah ya. Kemudian yang di dunia maya sana lewat jalur internet, alhamdulillah sudah bergabung dari Cirebon Kasepuhan Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Kemudian dari alhamdulillah Kang Irwan Fikri sudah sembuh sehat walafiat ya, di daerah Bojong Soang Kota Bandung bersama keluarga, dan juga masih dari Kota Bandung di sekitaran Cisaranten Sukamiskin Teh Tati. Ya, insya Allah di Sukamiskin ya, berarti sedang berada di rumah beliau. Kemudian berikutnya dari Sumedang Kota Ibu Eis Yuliati bersama keluarga. Kemudian dari Tasikmalaya Selatan ya,
Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Kemudian ada Kak Eteh Irin Apriani dari Cirebon Kanoman bersama keluarga. Dan alhamdulillah Kasepuhan Kang Iskandar, alhamdulillah dari Dayu Bandung Cijerah, ya insya Allah, bukan Dayu, Bandung Cijerah ya, sudah masuk Cimahi. Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini kita berbahagia dan sekali lagi saya ungkapkan bahwa kebahagiaan itu hanya akan ada kalau hati, lisan, perbuatan lurus dengan harapan dan doa. Nah, kata sepuh itu disebutkan saluyu antara tekad, ucap, perbuatan, jeng doa anjen. Itulah yang namanya bahagia. Satu saja tidak sinkron, tidak bahagia pasti ya. Lisannya beda dengan hatinya, perbuatannya beda dengan yang diomongkannya, perbuatannya beda dengan yang diharapkannya. Jadi yuk kita getarkan dari dalam kalbu, luruskan antara niat hati, lisan kita, kemudian perbuatan kita dan doa kita. Yang sudah berniat untuk hari ini berjalan ataupun melaksanakan aktivitas ke luar dari rumah, niatkan untuk mencari ridho Allah. Ucapkan dengan kalimat yang luar biasa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lakukan segala sesuatunya yang terindah begitu memasuki waktu sholat, di perjalanan dimanapun berhenti, kemudian laksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian pastikan kita berdoa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang sedang berniat untuk beribadah, baik beribadah di tanah air, berziarah, ataupun ke orang tuanya, dan bersilaturahim, dan juga yang sedang berniat untuk berziarah, menunaikan ibadah umroh, dan juga sedang persiapan untuk menunaikan ibadah haji, luruskan niat, bersihkan kalbu, tekadkan untuk mendapatkan yang terbaik, haji dan umroh yang mabrur-mabruroh, insya Allah. Jangan banyak berpikir tentang sesuatu yang sulit. Pikirkanlah bahwa segala sesuatu itu Allah yang mudahkan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya? Bertawakal kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Termasuk pagi hari ini kita ditakdirkan Allah untuk berada di masjid, saung tafsir Al-Quran, niatkan untuk beneran di masjid ya, jangan hari duduknya di masjid hatinya di pasar ujung Berung ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi tetaplah berada dalam keadaan yang istiqamah dan kita selalu berjamaah insya Allah, baik yang langsung berada di masjid ataupun yang sedang berada di luar jaringan atau di dalam jaringan internet insya Allah. Mari Bapak Ibu kita awali dengan membaca surat Al-Hadid mulai ayat ke-7, dimulai dari kalimat Aminu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا
بربكم وقد أخذ ميثاقكم. Biasa, ya. Sok hayang miheulaan wae ya. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting bahagia ya. Eh, Tapi lamun lolos rem bahaya itu mah ya, bukan bahagia. Ya, lanjut. Yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لهم وله أجر كريم.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم آمنوا آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فترتم أنفسكم وتربصتم وارتبطتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله
wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi wa gharur. فاليوم لا يؤرد منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المشير. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan dicatat sebagai kesolehan kita masing-masing. Dan tentunya kita menemukan kesalahan, kita mendapatkan kesempatan untuk juga membaca belum sempurna. Mudah-mudahan kesalahan dan bacaan kita yang tidak sempurna diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap terus-terusan diberikan semangat, diberikan kesempatan untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Qur'an dalam keadaan hati yang bahagia. Ingat, hati yang bahagia itu longsong, tidak ada keterpaksaan, tidak ada unsur-unsur penekanan, tidak ada unsur-unsur kepentingan. Jauhkan dari ria dan jauhkan dari keinginan untuk mendapatkan pujian selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, karena kita sadar bahwa bahaya dalam ibadah adalah ria, yaitu ria itu musyrik kecil, menginginkan sesuatu pujian, menginginkan suatu nilai selain dari yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya selalu kita akan dalam qalbu kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan selalu kita bersihkan dari dalam qalbu kita, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Dari bacaan yang sudah kita baca sebanyak 9 ayat dari surat Al-Hadid, mulai ayat ke-7 sampai ke-15, yuk kita niatkan dari dalam qalbu, getarkan dari dalam qalbu untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pemahaman yang benar, dan kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar, dan tentunya kita juga berharap suatu saat kita mampu mengamalkan secara benar sehingga kita mendapatkan nikmat yang hakiki, nikmat yang asli, nikmat yang murni, nikmat yang benar. Dan pada saatnya nikmat yang benar itu akan mengundang semangat kita untuk selalu menceritakan, ya, sebagaimana di akhir surat Ad-Duha, ya. Apa Bu surat Ad-Duha terakhirnya? Coba baca ulang. Hadis gitu ya. Binikmati rabbika hadis. Nikmat dari Allah itu kudu dibeja-beja, Bapak Ibu. Kalau sekarang itu usum, ya, musim sekarang itu yang dibeja-beja itu penderitaan,
Aduh, abdi kejedor pintu, aduh saya jatuh, aduh saya celele, aduh saya tabrakan. Sering kita itu mendengar ungkapan-ungkapan ketidakbahagiaan. Jarang yang mengungkapkan, Alhamdulillah pagi hari ini saya udah bisa membaca satu ayat dari Al-Quran. Nah, harusnya yang dikatakan itu adalah yang baik-baik saja. Ya, wal bihoir auliyasmut. Katakan kebaikan, katakan yang baik-baik, atau mingkem sambil senyum aja. Kalau kecenderungan kita mah noro weco ngomongkeun atur atau ngomongkeun diri tapi nu diomongkeun teh kasusah abdi mah abdi mah abdi mah jadi we penyakitnya mah atuda jadi penyakitnya teh atuda wae nya gitu. Aya nu gitu Bu. Yuk, kalau ada cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya ini lebih banyak ngeresulok, lebih banyak ngarasula, lebih banyak keluh kesah daripada banyak bersyukur. Dan itu sudah diinformasikan lewat Al-Quran. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali manusia yang bersyukur. Ciri manusia yang tidak bersyukur, resep ngomongkeun anu susah dibanding resepkeun anu ngomong anu senang. Ciri manusia yang bersyukur adalah dia senang mengungkapkan kebaikan dan menutupi segala ketidaknyamanan. Bapak Ibu, ketidaknyamanan seluruh manusia pernah dialami oleh Rasulullah. Jadi anak yatim dalam ditakdirkan untuk dijauhkan ti indung jeung ti bapakna, ya. Kemudian menjadi anak yatim piatu usia masih sangat muda, 6 tahun sudah jadi yatim piatu. Waktu lahir sudah tidak punya ayah. 8 tahun ditinggal bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian 12 tahun ditinggal nggak ditinggal ya 12 tahun ya 12 tahun diajak berbisnis oleh pamannya, kemudian berikutnya menikah di usia 25 tahun. Alhamdulillah menikahnya dengan orang yang kaya raya, tapi dengan pernikahan dengan kaya raya kemudian Rasulullah tidak sombong dan kemudian mendapatkan wahyu. Kemudian yang kaya raya itu menikahnya di usia 25 tahun, di usia 50 tahun Rasulullah SAW tidak punya apapun, malah diusir dari kota Mekah. Ya, seluruh hartanya, harta Siti Khadijah yang dulu kaya raya habis, termasuk tidak mampu untuk membeli sekedar kain kapan. Dan kain kapannya dari mana, Bu? Dari surga untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Alhamdulillah. Ibu terkadang kain kapan? Minta bunya ke surga kain kapan. Insya Allah tekuru di pikiran Bu, nu bakal mikiran kain kapan mah nu hirup ya. Jadi lamun ibu mau membeli kain kapan, jangan untuk diri sendiri, beli untuk yang lain. Kenapa ibu mau panjang umur gitu Bapak Ibu ya, cocok nggak? Amin. Ini suatu meli, amin kumpul, punya murah kain kapan mah menang, emang menang, malah lebih ke 100.000 kain kapan. Wah, 50.000 teh bisa lengkap ya, lengkap jeung tanana minyak begitu tak ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita lihat terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mulai ayat ke-7 surat Al-Hadid. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Beriman, berinfak. Ya, di sini disebutkan berinfak itu mencari nafkah. Nafkah itu bisa untuk dipakai sendiri, bisa untuk orang lain, bisa untuk di dunia, bisa juga untuk sampai ke akhirat. Dicontoh di sini kalau Pak Dede sehari dapat upah berapa, katakanlah 100.000, ya, maka begitu dapat niatkan, ya Allah ini ada hak orang lain, keluarkan. Gitu. Jangan nunggu dari 50 juta, mungkin mau infak, kaburu, kagoda lebar, gitu mah 100.000 enggak 2.000 bikin kabudak. Budak saha, budak sorangan itu paling penting. Ya, gitu. Jadi mau mere jajan budak teh, hotelin mere jajan, tapi ya Allah ini infak saya. Gawe saya dapat 100.000, 2,5% berarti 2.500 ke jajan budak. Nah disebut jajan ke ngabungahkeun hate budak. Komo lamun ngabungahkeun hate indung budak. Wah, komo mun ngabungahkeun hate ninina budak. Ieu menang sakieu kop
Nah, hari bapak di mana? Bapak mereka neangan deui. Wah, itu jempol, Bu. Tapi hese neangan salaki model gitu. Can naon menang buruhan, udud heula. Lamun perlu gawe nancan, nganyuk heula udud. Kerek dibayar, lamun geus dibayar, lamun geus di buruhan. Asli eta teh Bu, sebagian manusia di muka bumi ini rata-rata gitu. Gawe nancan, nganyuk diheulakeun. Padahal can puguh hirup isukan oge. Terus Bu, aya gitu. Aya urang begitu. Jangan ngomongin orang, ngomongin urang. Dan urang mah dewek. Nah, ayo urang mah batur. Kalau ngomongin orang, orang akan tersinggung, orang akan merasa disindir. Tapi kalau ngomongin diri sendiri, orang paling oh gitunya, abdi ge sami atuh hari kitu mah, kan gitu ya. Terus Bu. Nah, itulah yang namanya terenyuh atau merasa mendapat inspirasi. Aduh, alhamdulillah pada dia mah banget pisannya. Ulah menang buruhan teh 2,5% keur nafkah. Nafkah saha anak. Nyauna pasti ka anakna. Memang wajib mah anak nu pangheulana mah. Perkara tetangga anak batur anak saha mah itu belakangan. Yang wajib adalah yang ada dalam keahlian kita. Jangan sampai anak kita menderita, orang lain disenangkan. Jangan sampai istri kita menderita, istri orang disenangkan. Kerusum ayeuna teh begitu. Ya. Adika istri memang beli kena TKN itu biasa Bu, kurung lagi itu biasa. Aikun souvenir kakak bogoh, ya kan kaum dia buka kabogoh Bu nya. Tapi nang gelis batunya hun. Pemuliran nu halus, Julia, terus naon Bu, Robbani, terus naon Syafira. Eta mah keur kakak bogoh. Anu ka istri mah anu Syafira biasa gitu ya. Nu teh Syafira gitu ya. Alhamdulillah. Eta mah Pak Uum. Insya Allah pada dia mah tapi ulah curiga data dicuriga geus kitu nu ngaran lalaki mah geus kodratna kitu teu resep ngan boga hiji resep pun boga hiji api-api resep we ya nya soalnya mah nambah gitu nya pada dia mah geus buktikeun geus nambah nya. Lanjut ke ayat ke-8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dialah Allah yang menurunkan kepadanya hambanya ayat-ayat yang terang yaitu Al-Quran supaya Allah mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya. Dan sesungguhnya Allah maha benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Ya. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah penerang, cahaya. Jadi orang yang berdekat-dekat Al-Quran, sering baca Al-Quran, mengeluarkan energinya dari Al-Quran, maka mukanya itu kan bercahaya. Kalau nggak percaya silakan aja. Para pembaca Al-Quran, kalau kita lihat qari'ah, ya, yang paling dekat dengan saya itu biasanya Pak Kiai Muhammad Jeta itu. Dari sejak saya nikah, kemudian melihat wajahnya sampai sekarang anger Bu kasep, tengah gelisan, ya. Kan ayah nu berubah Bu, berbahula makur jadi pejabat kasep itu punya. Ari pas geus eureun tina pejabat jadi ngagelisan. Nya punya luwai-liwai bahula nu gogoh. Pembaca Al-Qur'an mah enggak Bu. Dulu ngaji di atas keras. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekolah dianggar gitu. Tapi pejabat pun enggak. Aikur ngajabat, oh gitu. Aikus pejabat, ya udah atur-atur aja lah. Nah, kan gitu ya. Air gitu Bu. Di mana? Di itu di negeri Firaun, di negeri Namrud. Di sini mah insya Allah akur ya. Kemudian dijelaskan di sini, dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai atau mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Pinjaman kepada Allah itu disebutnya qardon hasanah. Pun di Bandung